Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Ramadan dari kelas PT IKC. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu transmisi data. Transmisi data adalah proses pengangkutan informasi dari satu titik ke titik lain di dalam suatu jaringan. Transmisi data dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, transmisi data sinyal digital, dan yang kedua, transmisi data sinyal analog. Selanjutnya kita akan membahas tentang transmisi data sinyal digital. Transmisi data sinyal digital adalah sinyal yang sifatnya pulsa, terputus-putus dan terjadi perubahan tiba-tiba di antara bagian-bagiannya. Sinyal ini merupakan serangkaian pulsa tegangan yang ditransmisikan melalui suatu media kawat. Transmisi digital merupakan proses pemindahan sinyal digital. Sinyal digital mengandung data-data dalam bentuk biner. Untuk pengiriman jarak jauh, transmisi digital memerlukan alat pengulang. Alat pengulang menerima sinyal digital, memulihkan kembali pola jajaran byte, dan mentransmisi ulang sinyal yang baru. Oleh karena itu, redaman dapat diatasi. Contoh sinyal data. Contoh paling umum dari sinyal digital adalah teks atau karakter string. Informasi yang disajikan dalam bentuk teks lebih nyaman untuk dimengerti oleh manusia. Oleh karena itu, data binary yang ditransmisikan melalui sinyal digital akan diproses untuk ditampilkan dalam bentuk teks. Data telah dirancang sedemikian rupa sehingga karakter dapat direpresentasikan oleh pola byte dari data. Ciri sinyal data. Yang pertama, tahap terhadap noise. Yang kedua, proses regenerasi dilakukan bagi signal yang diterima. Yang ketiga, bebas crosstalk. Yang keempat, bentuk signal diskrit. Dan yang terakhir, kualitas signal diukur dalam BER. Selanjutnya kita akan membahas tentang transmisi data sinyal analog. Transmisi data sinyal analog adalah suatu upaya mentransmisi sinyal analog tanpa memperhatikan muatannya. Sinyal-sinyalnya dapat mewakili data analog atau data digital. Untuk jarak yang jauh, dipakai amplifier, yang akan menambah kekuatan sinyal sehingga menghasilkan distorsi yang terbatas. Contoh sinyal analog adalah sinyal telepon, sinyal televisi, dan sinyal radio. Ciri sinyal analog. Yang pertama, rentan terhadap noise. Yang kedua, signal yang diterima diproses dengan diulang dan diamplifikasi. Yang ketiga, mudah terjadi crosstalk. Yang keempat, bentuk sinyal kontinu. Yang kelima, kualitas signal diukur dalam satuan signal to noise ratio. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelemahan-kelemahan transmisi. Kelemahan yang pertama, attenuation. Kekuatan sinyal akan melemah karena jarak yang jauh melalui medium transmisi apapun. 3 pertimbangan untuk perancangan transmisi. Sinyal yang pertama, sinyal yang diterima harus mempunyai kekuatan yang cukup sehingga penerima dapat mendeteksi dan mengartikan sinyal tersebut. Yang kedua, sinyal harus mencapai suatu level yang cukup tinggi daripada noise agar diterima tanpa error. Dan yang terakhir, attenuation adalah suatu fungsi dari frekuensi. Masalah pertama dan kedua dapat diatasi dengan menggunakan sinyal dengan kekuatan yang mencukupi dan amplifier atau repeater. Masalah ketiga, digunakan teknik untuk meratakan attenuation melalui suatu band frekuensi dan amplifier yang memperkuat frekuensi tinggi daripada frekuensi rendah. Kelemahan yang kedua, delay distortion. Terjadi akibat kecepatan sinyal yang melalui medium berbeda-beda sehingga tiba pada penerima dengan waktu yang berbeda. Hal ini merupakan hal yang kritis bagi data digital yang dibentuk dari sinyal-sinyal dengan frekuensi-frekuensi yang berbeda-beda sehingga menyebabkan intersimbol interference. Kelemahan yang ketiga, noise. Noise adalah tambahan sinyal yang tidak diinginkan yang masuk dimanapun di antara transmisi dan penerima. Noise dibagi dalam 4 kategori. Yang pertama, thermal noise, disebabkan oleh agitasi thermal elektron dalam suatu konduktor. Sering dinyatakan sebagai white noise, tidak dapat dilenyapkan, besar thermal noise dalam watt dengan bandwidth Hz. Yang kedua, intermodulation noise. Disebabkan karena sinyal-sinyal pada frekuensi-frekuensi yang berbeda tersebar pada medium transmisi yang sama, sehingga menghasilkan sinyal-sinyal pada frekuensi yang merupakan penjumlahan atau pengalihan dari dua frekuensi asalnya. Hal ini timbul karena ketidaklinearan dari transmitter, receiver, atau sistem transmisi. Yang ketiga, crosstalk. Adalah suatu penghubung antar sinyal yang tidak diinginkan. Dapat terjadi oleh hubungan elektrikal antara kabel yang letaknya berdekatan dan dapat pula karena energi dari gelombang microwave. Dan yang terakhir, impulse noise. Terdiri dari pulsa-pulsa tak beraturan atau spike noise dengan durasi pendek dan dengan amplitudo yang relatif tinggi.
dihasilkan oleh kilat dan kesalahan dan cacat dalam sistem komunikasi. Noise ini merupakan sumber utama error dalam komunikasi data digital dan hanya merupakan gangguan kecil bagi data analog. Baik, dari semua yang telah saya jelaskan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa data analog dan digital mempunyai perbedaan yang begitu signifikan, yaitu data digital jauh lebih berkualitas dan fleksibel kalau dibandingkan dengan data analog. Dan itu semua terbukti melalui proses pengiriman data analog yang terus-menerus dan memakan arus yang lebih tinggi. Sedangkan data digital, proses pengiriman datanya hanya menggunakan byte-byte rate, yaitu 0 dan 1. Maka proses pengiriman datanya akan lebih cepat kalau dibandingkan dengan data analog. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang transmisi data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.